Di suatu kampung di Kecamatan Parung Pendek, penderitaan masyarakat sudah tidak tertahan. Ratusan truk tambang yang lewat setiap hari merusak kesehatan warga, menghancurkan jalanan, dan membuat lingkungan menjadi kotor tertutup debu tebal. Ya Allah, lihat ini Mang Asep. Saya baru goreng gorengannya. Gorengannya udah kotor begini, berubah jadi semen, kena debu. Siapa yang mau beli makanan kalau kotor begini? Rugi saya setiap hari, modal habis. Cuman buat beli sabun cuci, buat bersihin warung. Aduh, dada saya juga rasanya sakit banget ini Bu. Itu supir-supir kalau lewat pemukiman sudah kayak pembalap setan. Tidak peduli ada anak kecil. Mereka cuma mikirin setoran masuk ke kantong bosnya. Sudah, Poleha, Bang Asep, kita protes berkali-kali ke kantor tambang cuman dikasih janji manis. Ya mau gimana lagi, Poleha, Bang Asep, kita mah gak bisa apa-apa. Mau komplain juga percuma, gak bakalan didengerin sama mereka. Lihat tuh jemuran saya, baru aja saya jemur, udah kotor lagi. Menjerit batin saya. Konfrontasi di jalan tidak bisa dihindari lagi. Warga yang sudah habis kesabarannya memutuskan untuk menghadang langsung truk-truk raksasa yang merusak akses jalan desa mereka. Woi, apa-apaan ini? Kalian mau mati atau gimana? Minggir, jangan jadi penghalang orang cari nafkah. Cari nafkah sih cari nafkah, tapi jangan hancurkan jalan kami juga. Kamu lihat jalanan ini sudah hancur jadi tanah gara-gara muatan truk kamu yang berlebihan itu. Jangan usil. Saya ini cuman kerja, cuman disuruh bos. Kalian jangan sok suci. Saya juga punya anak istri yang harus dikasih makan. Kalau saya berhenti narik, kalian mau kasih saya makan? Terus kita yang jualan di pinggir jalan ini bukan cari nafkah. Gara-gara truk kamu itu, dagangan saya tidak laku karena kotor semua. Kamu cari makan, tapi bikin kita mati kelaparan. Ya itu urusan kalian, bukan urusan saya. Kalian jangan ganggu jalur pertambangan ini. Kalau kalian tidak minggir juga, saya tabrak ya kalian. Jangan salahkan saya kalau saya nekat. Silahkan tabrak saya, tapi saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Nafkah yang kamu cari dengan cara menyiksa orang satu kampung ini tidak akan berkah. Halah, banyak omong. Lagian, pertambangan bos saya juga legal, punya izin. Kalian cuman orang kampung yang bisanya cuman demo-demo gak jelas. Minggir. Oke, boleh lewat sekarang, tapi saya jamin ini adalah terakhir kalinya truk kamu bisa lewat sini dengan tenang. Silahkan nikmati sisa hari kamu sebagai supir sebelum jalan ini saya tutup selamanya. Bacot, banyak omong kalian. Ibu Yani memutuskan untuk mendatangi bos tambang. Di kantor pertambangan itu, ia memberikan peringatan terakhir. Namun, bagi penguasa seperti bos bewok, aturan hukum hanyalah kertas yang bisa dibeli dengan uang. Oh alah, jadi ini Ibu Yani yang katanya pahlawan kesiangan dari Parung Pendek. Mau apa kesini? Mau minta sumbangan buat beli masker? Atau mau minta uang tutup mulut? Sebutkan saja angkanya, saya lagi senang hari ini. Saya kesini bukan untuk minta sedekah, saya kesini untuk memberikan ini. Itu surat pernyataan keberatan dari seluruh warga desa. Kami menuntut supaya tambang Anda ditutup. Loh, izin saya resmi. Tambang saya ini tambang legal, bukan tambang ilegal. Kalian itu cuma orang kampung yang tidak punya hak melarang saya cari kekayaan di sini. Jalan raya itu milik pemerintah, bukan milik mbahmu. Tapi warga di sini menderita semua, bos. Lihat itu jalan udah hancur semua. Apa Anda tidak punya hati nurani sedikit pun? Pak RT, hati nurani itu nggak bisa bikin kaya. Selama truk saya masih bisa jalan, bisnis saya lancar. Kalau kalian merasa terganggu, pindah saja kalian dari Parung Pendek. Gampang kan? Ternyata benar ya, kekayaan sudah membuat Anda buta dan tuli. Anda bilang jalan itu milik pemerintah. Anda yakin
Pemerintah sudah membayar semua lahan yang ada di sana. Halah, jangan sok tahu soal hukum agraria. Saya punya uang, saya punya kuasa. Sekarang silahkan keluar dari kantor saya sebelum saya panggil keamanan untuk menyeret kalian. Baik, kalau itu mau Anda, silahkan nikmati malam terakhir proses Anda beroperasi. Besok pagi, Anda akan sadar bahwa uang Anda tidak bisa membeli aspal yang sebenarnya berdiri di atas tanah saya. Jangan mimpi, pergi sana. Malam mulai larut di Parung Pendek, tapi amarah warga justru makin membara. Di bawah lampu yang remang-remang, sebuah rahasia besar dibongkar. Ternyata, selama puluhan tahun, para penguasa tambang itu telah menginjak-injak tanah yang secara hukum bukan milik mereka. Bu Yani, jujur saja agak ngeri. Bos bewok itu duitnya nggak berseri. Tadi siang aja anak buahnya nantang mau nabrak kita. Kalau kita cuman modal demo doang, besok paling kita cuman diketawain lagi. Iya sih, tapi saya udah muak sama supir yang namanya Somplak itu. Sombongnya minta ampun. Katanya polisi sama bupati sudah di kantong bosnya. Kita ini orang kecil bisa apa? Gini nih, kalian semua denger ya. Orang-orang kayak bos bewok itu cuman menang di mulut karena mereka pikir kita ini goblok. Kalian lihat ini sertifikat asli tanah kakek saya. Selama ini jalan raya yang dilewati truk-truk itu sepanjang 200 meter di depan rumah saya sampai tikungan sana. Ternyata statusnya belum pernah dibebaskan oleh pemerintah. Maksudnya itu jalan raya punya pribadi, Bu? Punya keluarga ibu? Iya, selama ini saya diem karena saya pikir buat kepentingan warga. Tapi karena si bewok udah kurang ajar, ya sudah, secara hukum itu tanah saya. Saya punya hak buat nutup. Polisi juga nggak bakal bisa melarang. Gila sih, mantep banget ini. Biar tahu rasa itu sopir sombong sama bosnya. Kita bikin mereka sujud di depan warga. Walah, berarti kita bisa blokir total itu jalan, Bu. Bukan cuman blokir, besok pagi kita bawa cangkul ya semuanya. Kita ngaduk semen, kita bikin tembok di tengah jalan itu. Biar itu truk-truk batunya antri sampai ke neraka. Kita lihat, apa si bewok masih bisa sombong kalau jalannya mati total gara-gara sertifikat tanah orang kampung yang dia hina ini. Di pagi hari itu, warga sudah mulai bergerak. Di bawah komando Ibu Yani, hukum yang selama ini cuman jadi pajangan kini dipaksa tegak. Tanah yang dikira jalan umum ternyata adalah benteng terakhir warga melawan keserakahan. Woi, gila kalian itu. Itu jalanan kenapa ditembok? Bongkar, saya mau lewat. Sabar bos, ini semennya masih basah. Kalau kamu tabrak, truk kamu yang hancur, bukan tembok kami. Kalian jangan main-main ya. Ini jalan raya. Bu Yani, suruh orang-orang kamu bongkar ini sekarang sebelum saya panggil polisi. Silahkan kalau mau lapor polisi, saya nggak takut. Ini tanah keluarga saya. Mau bikin apa-apa juga ya terserah saya. Kasih tahu bosmu, perlawanan kami baru dimulai. Silahkan antri sampai ke neraka. Rasakan itu. Jangan sok jagoan kalian. Saya laporin ya ke bos saya. Kalian semua bakal diseret ke penjara. Kemarin kamu suruh kita tinggal di dalam lemari kan? Sekarang kamu yang diam di dalam kabin truk itu sampai bosmu bangkrut. Oke, lihat saja nanti. Bos saya nggak akan tinggal diam. Satu tembok kecil cukup untuk meruntuhkan kesombongan raksasa. Tanpa akses jalan, truk-truk tambang yang haus uang itu kini tak lebih dari tumpukan besi tua yang tak berguna. Gara-gara kamu ya, cari gara-gara sama warga. Kita semua yang kena. Lihat ini, kita nggak bisa lewat. Ya mana saya tahu mereka senekat ini. Bos bewok belum juga datang. Saya sudah telepon berkali-kali, cuman disuruh nunggu. Gimana Mas Supir? Enak nunggu. Udara sekarang ada segar ya, gak ada debu-debu terbang lagi. Diam kamu, jangan sombong. Sebentar lagi bos saya bawa alat berat datang. Tembok ini bakal diratain sama tanah. Silahkan bawa alat berat, tapi ingat, setiap jengkel aspal yang dihancurkan itu tanah bersertifikat. Masuk ke sini tanpa izin berarti perusakan properti pribadi. Mau nambah pasal pidana buat bosmu itu? Sudahlah, kita kalah telak. Lihat itu, warga sudah nggak takut lagi. Mending kita pulang saja daripada mati gaya di sini. Sialan, bener-bener mati ini bisnis kalau jalannya nggak dibuka.
Saat uang tidak lagi bisa bicara, kekerasan menjadi senjata terakhir si serakah. Namun mereka lupa, orang yang berjuang demi hak dan tanah kelahirannya tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Bongkar, bongkar, bongkar tembok sialan ini sekarang. Kalian pikir ini negara milik nenek moyang kalian? Heh Yani, keluar kamu. Jangan jadi pengecut, sembunyi di balik warga. Tidak perlu teriak-teriak, saya di sini. Tembok ini tidak akan bergeser 1 senti pun sebelum urusan lahan ini jelas. Ngapain diam saja? Hancurkan temboknya itu. Kalau ada yang berani menghalangi, sikat saja. Saya yang tanggung jawab. Nah, lihat itu. Polisi udah datang. Siap-siap kalian ya, semua tidur di sel malam ini. Pak Polisi, tangkap mereka. Mereka nutup jalan umum dan melakukan perusakan. Sabar dulu Pak Bewok, kami sudah cek dokumen Ibu Yani. Secara hukum agraria, lahan ini memang sah milik keluarganya dan belum ada catatan pembebasan lahan dari negara untuk pelebaran jalan di titik ini. Apa? Gak mungkin. Itu pasti surat palsu. Bapak jangan mau disuap sama orang kampung ini. Jaga mulut Anda ya Pak, dokumen ini asli dan terdaftar. Karena ini sengketa lahan pribadi, kami tidak bisa memaksa warga membongkar tembok ini tanpa perintah pengadilan. Jadi silahkan Bapak selesaikan di jalur hukum, jangan pakai kekerasan. Gimana bos? Ternyata uang Anda itu gak mampu ya beli sertifikat tanah kakek saya ini. Sekarang silahkan bawa pulang preman-preman Anda itu, atau saya mau tuntut pasal masuk pekarangan tanpa izin. Awas kamu ya, urusan kita belum selesai. Saya akan bikin kamu menyesal sudah main-main sama saya. Keserakahan selalu berujung pada kehancuran. Harta yang dikumpulkan dari penderitaan orang lain akan habis tak tersisa, menyisakan penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Sialan, semuanya hancur. Tiba-tiba izin tambangku dicabut cuman gara-gara satu tembok sialan dari orang kampung itu. Sialan. Alhamdulillah, sudah 1 minggu saya tidak batuk-batuk lagi. Napas saya rasanya plong, gak kayak dulu, hirup debu terus tiap menit. Iya Mang, lihat ini meja saya mengkilap, jualan juga laris, orang gak takut lagi makan di sini. Si somplak supir yang sombong itu denger-denger kemarin dia masuk penjara katanya, gara-gara maling di pasar. Syukurin, makanya jadi orang jangan sombong. Tidak akan ada keberkahan dan kemakmuran yang dibangun dari air mata dan penderitaan orang lain. Anda mungkin berhasil menumpuk harta, tapi pada akhirnya semesta akan selalu punya cara untuk meruntuhkan kekayaan yang didapat dari penderitaan orang lain.